Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, berjumpa kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya, dan tentu kita mengharapkannya semoga di sana segera terwujud tercapainya situasi yang kondusif. Dan kemudian kawan-kawan semua, ini beberapa waktu belakangan ramai sekali pembahasan mengenai konflik Hamas Israel memanas ya. Tank Israel serang Gaza habis-habisan. Lalu kemudian juga di sini ada uraian membahas terkait dengan Netanyahu ya, Perdana Menteri Israel sebut perang darat ke Gaza segera ya, Hamas hancur. Nah, ini beberapa jam yang lalu kawan-kawan ya. Lalu kemudian di sini ada uraian membahas mengenai Perdana Menteri PM ya, Israel Benjamin Netanyahu sepertinya akan terus menggempur Gaza. Dalam updatean terbaru dikatakan bahwa waktu setempat ia mendeklarasikan lagi perang darat Israel di wilayah kantong Palestina itu. Ini maksudnya di Gaza kawan-kawan ya. Seraya mengatakan semuanya sedang dipersiapkan. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, tidak hanya itu, juga di sini dikatakan bahwa ia tetap bersikeras di tengah teriakan ya sekutu yang meminta agar pihak Israel menahan diri ya. Apalagi juga dikatakan di sini situasi di sana ya, situasi kemanusiaan ya kawan-kawan, sedang dalam kondisi sangat memprihatinkan ya. Lalu kemudian juga di sini dijelaskan bahwa dalam sebuah acara ya, Netanyahu menyampaikan pidato kepada warga Israel bahwa kita sedang mengkampanyekan keberadaan kita. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, situasinya memang selama beberapa minggu terakhir ya, usai pihak Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel, situasinya semakin panas ya. Dan itu yang saya katakan tadi, semoga segera terwujud tercapainya kedamaian di sana ya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa dalam sebuah pemberitaan dikatakan Netanyahu mengatakan Israel bersiap untuk ya melakukan invasi darat ke Gaza dan membuat Hamas hancur. Nah, memang kawan-kawan semua, kalau kita perhatikan ya, jadi target dari Israel ini kalau kita perhatikan dalam beberapa pernyataan Perdana Menterinya, yaitu Netanyahu sendiri, adalah Hamas ya. Jadi target mereka utama ini adalah Hamas. Ya, lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa katanya ya, di sini kawan-kawan ya, Netanyahu mengatakan Israel bersiap untuk invasi ya darat ke Gaza ini untuk membuat Hamas hancur ya. Jadi kabinet perang ya katanya bekerja sepanjang waktu hingga mencapai kemenangan. Itu dia Bapak Ibu ya, karena beberapa hari yang lalu sudah ada ya pembahasan terkait dengan apa namanya, ada pemerintahan sementara ya, pemerintahan untuk melawan Hamas ini kawan-kawannya. Di sini dikatakan kabinet perang ya. Lalu kemudian tidak hanya itu ya, Netanyahu pun juga mengatakan dia tidak akan memberikan rincian apapun ya tentang invasi darat ini ya, untuk mengamankan nyawa dari pasukan Israel. Nah, itu dia Bapak Ibu. Memang itu hal yang lumrah ya, kalau namanya berperang seperti ini ya, tentu ya mereka punya rahasia, mereka punya sesuatu yang tidak bisa dipublikasikan kawan-kawan ya. Tapi itulah situasinya semakin panas ya. Namun dia mengatakan waktu operasi pasukan pertahanan Israel ataupun IDF ini akan ditentukan dengan suara bulat oleh kabinet perang Israel. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Dan memang seperti yang kita perhatikan beberapa waktu yang lalu di situ ya, Benjamin Netanyahu ini kan sudah mendeklarasikan perang terbuka ya kepada Hamas teman-teman. Dan wujud dari deklarasi tersebut juga bisa kita lihat di sini ya, dikatakan bahwa ya mereka sudah membentuk yang disebut dengan kabinet perang ya. Itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian Israel menggempur Gaza setelah serangan Hamas ya pada 7 Oktober itu. Serangan itu diklaim ya 1.400 orang yang menjadi korbannya dan juga menyandra 200 orang. Itu dia Bapak Ibu ya, situasinya yang memang semakin panas kawan-kawan ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, tidak hanya itu ya, sementara itu juga ada tudingan standar ganda ya ke barat terus digaungkan oleh sejumlah tokoh dunia ya. Itu dia Bapak. Memang ini situasinya Bapak Ibu semua. Kita perhatikan beberapa waktu belakangan itu pro dan kontra ya. Di satu sisi ada yang berpihak kepada Israel, di sisi yang lain juga ada yang kemudian berpihak kepada Hamas ya, ataupun kepada Palestina. Tapi sebenarnya perlu digarisbawahi bahwa situasi yang sedang berlangsung hari-hari ini itu adalah situasi Israel versus Hamas kawan-kawan ya. Bukan situasi Israel versus Palestina. Bukan itu Bapak Ibu ya. Karena kalau kita ingat kembali beberapa hari yang lalu ya, sekitar 1 minggu lebih yang lalu ya, itu sangat jelas sekali pernyataan dari siapa namanya ya, Bapak Ibu, Presiden Palestina, yang menyampaikan bahwa serangan yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2023 itu tidak mewakili rakyat Palestina. Itu yang disampaikan oleh Presiden Israel sendiri. Bahkan ya dalam beberapa informasi pemberitaan ya, dikatakan bahwa Presiden Palestina pun juga ikut mengecam tindakan dari serangan Hamas tersebut kepada Israel yang sudah menewaskan banyak warga. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi memang ini menarik sekali sebenarnya untuk kita bisa menjadikan salah satu topik diskusi, apalagi kalau didiskusikan di ruang publik kita di bangsa Indonesia. Berhubung ya di bangsa kita Indonesia ini kan banyak banget yang kemudian memberikan pembelaan kepada Hamas ya.
ataupun apresiasi, apalagi sering sekali dikaitkan dengan isu agama, lalu kemudian dikaitkan dengan akibat dari agresi Israel selama ini kepada warga Palestina dan segala macamnya. Nah, kalau memang ya kawan-kawan semua apa namanya ya hal tersebut mewakili ataupun kemudian bentuk sebagai konsekuensi dari agresi Israel kepada warga Palestina selama ini, ya berarti ini kan serangan tersebut ya berimplikasi bahwa ini adalah mewakili suara ataupun jeritan dari rakyat Palestina. Tetapi oleh pemerintah yang sah sendiri melalui presidennya mengatakan bahwa ya hal tersebut tidak mewakili rakyat Palestina. Itulah dia Bapak Ibu, makanya kita perhatikan di situasi sekarang ini karena ini sudah berlangsung ya, sudah sedikit lagi nih 3 minggu, kawan-kawannya 2 hari lagi 3 minggu ya, situasinya semakin panas di sana ya. Jadi itu yang memang merupakan situasi saat ini Bapak Ibu ya, merupakan kondisi yang tentu yang membutuhkan banyak perhatian memang, dan juga beberapa hari belakangan ini memang dikabarkan sudah ada ya bantuan kemanusiaan karena jalur untuk bantuan kemanusiaan katanya sudah dibuka, dan harapannya semoga saja ya teman-teman dengan adanya jalur bantuan kemanusiaan juga ini semakin mereda ya, membuat situasinya apa namanya ada ketenangan. Kasihan kayak warga sipil ataupun masyarakat biasa yang mana ya terutama mereka-mereka yang fokusnya adalah mengurusi kehidupannya, yang mengurusi apa yang kemudian merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya ya dan keluarga dan segala macamnya ya kawan-kawan. Tetapi dengan situasi yang seperti ini tentu ya aktivitas-aktivitas yang selama ini mungkin merupakan rutinitas mereka ya tentu tidak bisa lagi lancar Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kawan-kawan semua, kalau kita perhatikan lagi dalam beberapa pemberitaan sebenarnya ini sudah banyak juga ya yang membahas terkait situasi antara Israel versus Hamas ini. Dan ya kalau kawan-kawan semua bisa perhatikan di sini, kawan-kawan bisa lihat sendiri ya teman-teman ya Bapak Ibu ya yang ada di layar ini. Jadi ini situasi pro kontra ya, ada yang membela Israel, ada yang membela Palestina ya, terutama Hamas dalam hal ini. Jadi itu dia Bapak Ibu ya situasinya memang yang sedang berlangsung di sana, dan sampai kapan ini akan berakhir ya ini menjadi satu pertanyaan teman-teman ya. Kapan ini akan berakhir, kapan ini akan terwujudnya situasi yang kondusif, memang kita belum ketahui karena setelah beberapa ya minggu ini justru situasi ini semakin memanas kawan-kawan ya, oleh karena pihak dari Israel ya juga terus melakukan serangan kepada Hamas, tapi sebaliknya ya dalam beberapa informasi ini kan juga Hamas ini beserta dengan apa namanya teman-temannya kawan-kawannya ya ataupun pihak yang mendukungnya itu kan juga aktif ya melakukan serangan kepada Israel, dan artinya mereka ini sering ya saling serang Bapak Ibu. Itulah situasinya, dan tentu dengan situasi yang seperti ini memang pada akhirnya ya membuat situasi bukan semakin bereda malah semakin panas Bapak Ibu ya. Ya ini dia Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu katakan dilihat di sini ya. Di sini katakan bahwa terjunkan pasukan kata-katanya pejuang Hamas juga serang Israel melalui jalur darat ya. Jadi itu dia Bapak Ibu, memang bukan hanya Israel yang melakukan serangan-serangan teman-teman ya, tapi juga dari pihak Hamas sendiri beserta dengan pihak-pihak yang mendukungnya itu juga aktif sekali melakukan serangan kepada Israel. Nah, kalau kita ingat beberapa hari yang lalu ya ketika hal ini direspon oleh pihak apa namanya Vatikan kawan-kawannya, Paus Fransiskus, beliau juga ikut menyampaikan keprihatinan atas kemanusiaannya, tragedi kemanusiaan yang terjadi. Lalu kemudian juga beliau menyoroti bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel memang membuat mereka berada dalam posisi juga harus ya dan berhak untuk membela diri atas serangan-serangan dari Hamas. Oleh karena itulah ya beliau menyerukan agar kedua belah pihak ya ini segera menyudahi situasi yang seperti ini, agar kedua belah pihak segera menyelesaikan dan mencarikan solusi yang paling baik atas situasi yang sekarang ini. Ya teman-teman, dan memang sepertinya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, apalagi dengan sudah terbentuknya ya kabinet perangnya Israel, yang kalau nggak salah pemimpinan Netanyahu Bapak Ibu ya, pemimpinan Netanyahu. Jadi ini memang membuat situasi semakin panas ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Israel itu sudah sangat kekeh ya, sudah sangat apa namanya Bapak Ibu ya, bertekad untuk melakukan pembalasan yang intensif kepada Hamas. Dan itu mereka sudah buktikan kawan-kawannya. Itu mereka sudah buktikan, bahkan beberapa jam yang lalu katanya ada apa namanya ya, masjid di sana katanya di ini Bapak Ibu. Saya coba lihat kawan-kawannya. Dari di sana juga saya lihat situasinya itu apa namanya ya. Situasi di sana memang ini Bapak Ibu ya. Coba kita lihat dulu kawan-kawannya di sini ya. Ini dia Bapak Ibu ya, di sini ada beberapa pemberitaan ya. Apakah ini seperti demikian ya? Berarti ini situasinya memang ada situasi yang membuat mereka apa namanya melakukan hal tersebut ya. Itu sebabnya ya semoga di sana baik ya saudara-saudari kita dalam konteks kemanusiaan yang ada di Israel maupun yang ada di Palestina ataupun di Gaza ya, terutama masyarakat yang hanya berharap mereka bisa menjalani kehidupan secara baik, secara normal. Semoga mereka dijaga kawan-kawannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Dan semoga situasi ini segera berakhir dan kembali ya pada kondisi semula, yang mana orang bisa beraktivitas tanpa harus merasakan takut, orang bisa berkegiatan tanpa harus was-was kawan-kawannya. Itu yang kemudian saya pribadi harapkan untuk situasinya cepat membaik seperti sedia kala, seperti semulanya Bapak Ibu ya. Jadi mari terus mengharapkan yang terbaik untuk saudara dan saudari kita semua yang ada di sana.